Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Di video kali ini, aku akan menceritakan kejadian-kejadian yang nyata di dunia ini. Kasus ini menjadi teka-teki soal kematian Brigadir Nur Hadi yang jasadnya ditemukan di sebuah kolam renang, yang mana dari kasus kematian Brigadir Nur Hadi menyeret dua atasan polisi, yaitu Y dan H. Bukan hanya atasan dari Brigadir Nur Hadi, tetapi juga seorang wanita yang awalnya dipesan oleh Kompol Y, yang saat itu wanita tersebut untuk menemani liburan di sebuah villa di Lombok dan di Gili, Trawangan. Wanita tersebut kini juga menjadi tersangka. Wanita itu bernama Misri. Mungkin banyak dari kalian yang udah dengeri kasus ini di media sosial. Sebelum kita masuk ke cerita dan kasusnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya. Langsung aja kita masuk ke kasusnya. Tetap di Rangkuman Kisah Nyata. Ia adalah Misri Puspitasari yang berusia 23 tahun. Sosok yang kini dijadikan tersangka oleh Polda NTB dalam kasus dugaan pembunuhan yang menyeret dua perwira polisi, Kompol Y dan Ibda H. Misri adalah lulusan SMA yang saat itu berstatus sebagai anak yatim setelah ayahnya meninggal dunia. Misri dikenal dengan keluarga yang sederhana. Sejak kecil, ia dikenal cerdas dan berprestasi, yang mana ayahnya adalah seorang penjual ikan di pasar. Tapi kini, Misri adalah tulang punggung keluarga. Pekerjaan apapun ia lakukan demi menghidupi ibu dan 5 adiknya. Dia rela bekerja mati-matian demi keluarganya. Namun, hidupnya membawa ke arah yang sulit. Hingga April 2025, Misri mendapatkan pesan dari Kompol Y yang dikenal sejak tahun 2024. Dari percakapan ringan di sebuah Instagram, obrolan mereka pun berlanjut di sebuah WhatsApp, yang mana pada 15 April 2025 ajakan datang dari Kompol Y. Misri diajak untuk menemani Kompol Y buat liburan di Lombok, yang mana Misri akan dibayar dengan harga 10 juta rupiah untuk 1 malam. Akomodasi, tiket, semuanya ditanggung oleh Kompol Y. Begitu tiba di Lombok, Misri dijemput oleh Brigadir Nur Hadi yang disebut-sebut sebagai sopir pribadi dari Kompol Y. Sesampainya di lokasi, sudah ada seorang wanita bersama Ibda H yang diketahui adalah wanita sewahan atau LC. Sementara itu, Brigadir Nur Hadi hanya menjadi sopir, yang saat itu Kompol Y berpasangan dengan Misri, sedangkan Ibda H berpasangan dengan wanita yang ia bawa. Mereka memiliki pasangan satu sama lain, sedangkan Brigadir Nur Hadi tidak ada teman wanita lain. Di villa itu, suasana beralih menjadi pesta. Mereka mulai mengonsumsi obatan penenang dan ekstasi. Diketahui obatan tersebut berjenis Riklona, yang waktu itu dibawa oleh Misri dari Bali atas perintah dari Kompol Y. Kemudian Inex dibawa langsung oleh Kompol Y pada malam itu, yang mana di malam itu mereka dalam pengaruh efek obat-obatan. Brigadir Nur Hadi sempat diminta membeli minuman keras dan hanya berhasil mendapatkan minuman yang berjenis tequila, di mana di saat itu Brigadir Nur Hadi dicecar oleh atasannya karena tak membawa pilihan lain. Hingga Misri sempat membela Brigadir Nur Hadi. "Minum saja apa yang ada," kata Misri. Setelah itu mereka menikmati pesta dan mabora sesampai setengah sadar. Dalam kondisi setengah sadar, Misri melihat Brigadir Nur Hadi mendekati wanita yang dibawa oleh Ibda H, di mana Brigadir Nur Hadi sempat mencium wanita tersebut. Kemudian Misri menegurnya. Tapi tak lama kemudian, Ibda H dan wanita itu kembali ke kamar hotel yang lokasinya terpisah. Lalu Kompol Y masuk ke dalam kamarnya dan Misri duduk sendirian di sekitar kolam tersebut. Pada pukul 19.55, Misri masuk ke kamar mandi.
Sebelumnya, Misri merekam video berdurasi 7 detik, yang mana Brigadir Nur Hadi yang sedang berenang di kolam itu. Menurut Misri, video itu lucu dan ia sempat mengirim kepada teman-temannya dan membagikannya. Setelah itu, Misri masuk ke kamar mandi dan berada di sana selama 40 menit. Di dalam kamar mandi, Misri merapikan dirinya dan sambil berdandan. Setelah sekitarnya pukul 20.35, Misri keluar dari kamar mandi. Misri keluar dalam keadaan sudah siap berdandan, di mana ia berniat memanggil Kompol Y dan Ibda untuk mengumpul di sebuah kolam tersebut. Sesaat kemudian, Brigadir Nur Hadi ditemukan tidak bernyawa lagi di dalam kolam dalam kondisi mengapung. Saat itu, Misri mendekati kolam. Misri melihat Brigadir Nur Hadi berada di dasar kolam yang tidak bergerak lagi. Misri pun histeris dan saat itu dirinya membangunkan Kompol Y yang tidur di kasur menghadap kolam. Kamar mandi itu cukup panjang dan tertutup serta terdapat meja rias di dalamnya. Misri mengeklaim tidak mendengar suara apapun dan keributan apapun dari luar. Saat itu Kompol Y segera menolong dan mengangkat tubuh Brigadir Nur Hadi dan ia memberikan pertolongan pertama. Lalu Ibda dipanggil dan mereka bersama-sama membawa Brigadir Nur Hadi ke sebuah klinik. Awalnya mereka melaporkan bahwa Brigadir Nur Hadi meninggal akibat tenggelam, yang padahal kolam itu dangkal tidak dalam. Namun keluarga korban mencurigai adanya kejanggalan karena terdapat luka lebam di bagian mata dan tubuh korban. Saat itu keluarganya pun melaporkan ke kantor polisi. Merespon laporan dari keluarganya, Polda NTB melakukan ekshumasi makam pada 1 Mei 2025 untuk melakukan otopsi. Hasil pemeriksaan mengidentifikasikan bahwa korban mengalami penganiayaan sebelum meninggal dunia. Otopsi mengungkapkan adanya luka di bagian dahi, resapan darah di kepala bagian depan dan bagian belakang, luka robek di bagian kaki kiri, serta patah tulang leher dan patah tulang lidah. Pasalnya, dari 3 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tak hanya satu pun yang mengaku sebagai pelaku penganiayaan terhadap Brigadir Nur Hadi. Padahal hasil pemeriksaan forensik menunjukkan ayah 2 anak itu meninggal bukan semata-mata karena tenggelam di dalam kolam, melainkan ia dianiaya terlebih dahulu. Dibuktikan dengan adanya bekas cekikan di leher serta adanya luka memar akibat benda tumpul. Kasus ini masih menjadi teka-teki dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang ditemukan tewas di dalam kolam di sebuah villa. Dari kasus ini, awalnya Misri lah yang ditetapkan sebagai tersangka. Misri ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025 lalu. Sejak awal, pemeriksaan kondisi Misri memang sudah sangat tertekan. Misri kini resmi ditahan di rutan Polda NTB setelah rangkaian pemeriksaan yang diwarnai drama penjemputan. Setelah itu, pendampingan diberikan kuasa hukum, menerima surat kuasa khusus dari Misri pada 27 Juni 2025. Kuasa hukum melihat adanya kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berjalan. Adanya potensi peradilan sesat terhadap saudara Misri, seorang perempuan muda yang tidak memiliki relasi kekuasaan apapun posisi tertentu dalam perkara ini. Selama proses ini, Misri didampingi oleh pengacara publik, namun pemeriksaan menemukan kendala serius. Kondisi kesehatan Misri dilaporkan tidak stabil, baik secara fisik maupun secara psikis. Yang saat itu, Misri kelelahan akibat perjalanan jauh, tekanan mental yang luar biasa. Sejak ia ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025, Misri tidak menyangka kunjungan pertamanya di Lombok berakhir tragis. Setelah pemeriksaan Misri, kini 2 atasan Brigadir Nur Hadi yang menjadi tersangka yaitu Kompol Y, yang saat itu dipecat setelah tersangka Misri membongkar kejadian di villa itu. Yang saat itu Misri diketahui mengaku mereka di sana berpesta obat-obatan dan mabora bareng. Satu polisi lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka ialah Ibda
yang ikut serta dalam pesta obat-obatan terlarang dan mabora bareng. Dari video ini dibuat, hingga kini penyidikan sudah memeriksa 8 saksi fakta dan 5 saksi ahli, CCTV, barang bukti, dan rekaman video yang saat itu diperiksa oleh pihak kepolisian. Namun, motif dan rangkaian kejadian ini sebenarnya masih menjadi teka-teki soal kematian Brigadir Nur Hadi. Duka menyelimuti kediaman keluarga. Keluarga mendiang Brigadir Nur Hadi, anggota Paminal Propam Polda NTB, yang saat itu meninggal secara tragis dalam kolam renang pada awal Maret 2025. Istri korban juga meminta agar hak keluarganya bisa diberikan, yang mana korban meninggalkan 2 anaknya yang masih kecil. 4 bulan sudah Brigadir Nur Hadi berpulang, namun kasus pembunuhan ini tak kunjung terang. Polda NTB belum bisa menunjukkan siapa pelaku utama pembunuhan polisi muda ini. Kasus ini masih terus bergulir demi mendapatkan siapa otak dari pembunuhan ini dan siapa pelaku utama yang menghabisi nyawa polisi muda ini. Informasi ini aku ambil dari berita yang sudah beredar luas dimanapun. Mungkin dari cerita ini bisa menjadi pelajaran hidup untuk semua banyak orang. Terima kasih yang udah nonton video ini dan share video ini ke teman, saudara, ataupun pacar kalian. Tinggalkan pendapat kalian di bawah kolom komentar tentang kasus yang satu ini.